Saya satu Pak tak tunjukin itu saya operasi jadi itu tumor saya itu gedenya 7 kilo kalau nggak salah. Itu makanya itu habis tumor diangkat, kita bukan diangkat kandungan, tumornya diangkat terus gede ini kan. Satu temen yang operasi, dia melihat seperti itu kan, orang udah nggak masuk nalar. Dan saya saat itu liverku sudah over, katanya udah kalau secara hidup sudah nggak itu. Tetapi saya mindset positif Pak. Saya sendiri, diri sendiri. Saya tapi sudah belajar terapi itu hipno. Saya udah hipno kan puluhan tahun yang lalu. Kula nuwun. Nunggal guru aja ganggu, nunggal kanca aja nggodha, sing beda donya ora kena padha beda. Tetep aja rajer. Selamat datang Bu Win. Iya. Ini salah satu instruktur senam ya. Iya, senam. Tapi senamnya lain daripada yang lain. Iya. Jadi bukan yang senam-senam biasa. Senamnya kuantum. Iya, senam healing lah. Cenderungnya orang nyebut senam kuantum healing. Kuantum itu namanya. Healing itu untuk merilis dan melepas. Jadi apa yang menjadi beban di pikiran dan tubuh mereka biasanya. Dengan cara nanti kita istilahnya mengaktifkan atau menghidupkan saraf parasimpatis. Bagaimana di saat tubuh rileks, saraf parasimpatis bekerja dan tubuh bisa menggiling. Jadi karena saya seorang hipnoterapi, kebetulan saya ketua DPW PKHI Jawa Tengah. Ya. Jadi saya mentrial senam ini selama 4 tahun. Jadi dan kemudian baru saya rilis tahun yang lalu. Hasilnya luar biasa. Ya. Jadi rata-rata orang datang ke tempat saya itu di hipnoterapi Abipraya. Kantor saya atau klinik saya ada di Jalan Pandawa. Tangkil RT 1 RW 7 Manang Grogol. Itu kita resmi, jadi dari Dinkes kita ada STPT ya. Jadi orang kesana itu yang jelas hipnoterapi itu sebenarnya mengobati 3P, perilaku, perasaan, pikiran. Tetapi kenapa saya mendirikan senam ini namanya senam healing, kalau orang menyebutnya senam bawah sadar, karena tidak semua orang tuh mau cerita tentang masalahnya, malu ada yang sembunyikan. Padahal orang bermasalah di pikiran itu akan menjadi beban. Ya, kalau menjadi beban dan beban berat itu pasti akan jadi penyakit yang berat. Pasti, iya. Yang jelas psikis otomatis. Terus itu nanti jelas ada ya. lari kecemasan, ya kan. Hipnoterapi itu ngobati 3P, perilaku, perasaan, pikiran. Perilaku apa? Perilaku yang notabene tidak sewajarnya. Ya. Terus perasaan orang yang misalnya gagal move on, yang kecemasan berlebih. Terus ada juga yang sekarang OCD itu istilahnya yang orang merasa dirinya selalu kotor, habis wudhu pun dia merasa kotor. Itu nanti jadi dia udah dibawa, ada beberapa pasien kita anak sekolah, dia merasa setiap wudhu itu nggak bersih. Jadi dia cuci terus itu sampai itu dia melihat kotoran cicak itu menjadikan sampai merinding dan itu. Tetapi dengan hipnoterapi hanya waktu 5 menit mereka sudah selesai. Ya. Nah, begitu. Gini, sebelum ke lanjut ya, jadi saya pengen tahu sejarahnya Bunda dulu. Bunda Win ini ya, kok tertarik dengan ini? Awalnya kan jenengan sarjana ekonomi kan? Saya esos MH. Beda. Saya jadi ceritanya dulu saya itu seorang marketing Pak. Jadi saya kerja di perusahaan. Jadi saya sebagai manajer marketing. Kemudian karena kita marketing zaman dulu kan lebih banyak orang mesti marketing itu cantik dan body seperti itu. Ya. Tetapi saya mikir, jadi tidak semua zaman dulu marketing itu produk knowledge selesai. Sekarang enggak. Marketing sekarang itu harus emosional dulu. Bagaimana saat itu saya niat belajar hypno selling. Bagaimana menjual tanpa penolakan dengan belajar modalitas. Terus saya tertarik karena hypno selling itu kaitan saat itu baru tren 9 tahun 10 tahun yang lalu itu saya belajar kok ada di TV seperti Uya Kuya, dan itu saya tertarik sekaligus. Saya belajar hipnoterapi dan juga belajar hypnoselling. Bagaimana cara menjual tanpa penolakan. Habis itu berjalannya waktu, saya mikir ke depan itu orang sakit yang saya kepikiran itu lebih banyak. Iya, yakin. Seperti Bu. itu. Jadi, karena kehidupan kita tidak menentu, tekanan dari kiri kanan, tekanan dari hidup itu kan tidak stabil. Ya, akhirnya kita
secara tidak langsung, dan itu akan mengendap lama-lama. Iya, semakin mengkristal. Makanya kemarin kita ada job, misalnya kita di Lapas Madiun, bagaimana kita terapi kepada orang pecandu narkoba yang masa tahanannya 8 tahun ke atas. Tetapi sangat luar biasa, ternyata tidak semua apa yang kita lihat, kita pandang tuh orang, maksudnya kena narkoba itu orang yang benar-benar hina. Jadi ada alasan faktor. Kalau di hipnoterapi kan bisa mundurkan umur, Pak. Misalnya umur jenengan hari ini 50, tak mundurkan sampai di dalam kandungan, kita hipnoterapi bisa. Namanya metode regresi. Bagaimana dia nanti, di saat 5 tahun, setiap hitungan saya 5 tahun mundur, dia seperti kadang orang tua, apa yang terjadi 5 tahun kemarin sampai dalam kandungan pun dia bisa. Ya, seperti itu, luar biasa. Makanya saya terus tak pikir kalau tidak semua orang mau cerita, makanya coba saya bikin senam ini untuk menggiling bagaimana tubuh itu bisa menggiling dia sendiri. Ini sungguh luar biasa. Di samping luar biasa, menurut saya ini suatu yang mulia pun, karena jenengan punya pikiran bahwa akan banyak orang yang sakit dengan pikiran. Jenengan mau turun, dengan itu membuka alam pikiran bawah sadar, kemudian akhirnya terbuka, dan yang menjadi kesulitan, yang wajahnya murung pun akan tetap bahagia. Pasti. Karena mindsetnya sudah jenengan tanam, kemudian dikunci bisa enggak? Iya, kita kunci. Jadi misalnya jadi tidak semua senam itu untuk menguruskan sebenarnya. Yang orang selalu stres pikiran hari ini, misalnya banyak kemarin kasus seperti ada kasus pasien HNP itu sebenarnya nggak ada kaitan, karena HNP itu saraf kejepit. Nah, secara logik kan, kalau kita ngobati perilaku, perasaan, pikiran, kenapa dengan posisi dia HNP itu udah puluhan tahun bisa, namanya ada di Sukoharjo itu Bu Beni itu saraf kejepit itu udah puluhan tahun, tetapi baru ikut senam, sekarang mau kaki diangkat apa nggak masalah. Keren. Pada dasarnya kenapa? Dia melepas, Pak. Jadi melepas itu otomatis, dengan melepas apa yang menjadi pikiran, otomatis tubuh menggiling, merilis. Di samping itu kadang-kadang kita tersugesti dengan apa yang terjadi dengan diri kita. Betul. Itu benar, Bu. Betul. Jadi kadang-kadang orang punya penyakit lambung itu harus nyentuh kecut gitu ya. Sudah di pikiran itu malah akhirnya terjadi. Kalau kita mindset positif tidak ada masalah. Jadi asam lambung di tempat kita semua kelar. Karena apa? Dia kan berawal dari pikiran mereka bahwa asam lambung itu nggak boleh kecut, nggak boleh apa, kita dengan cara tubuh kan adaptasi aja. Dan apalagi pemicu asam lambung salah satunya itu kan pikiran yang berat. Bener. Itu jadi kita suruh rilis, pikiranmu lepas semuanya, jangan pernah menahan. Makanya di senam ini pergerakan berbeda semuanya, Pak. Ada orang kayak orang HNP harus yang misalnya yang bergerak sini tidak. Dia bergerak hanya kepala, kita nggak ngerti makna di dalamnya, kan saya nggak pernah nanya. Apakah senam hipnotis itu kita tanya, kita nggak pernah tanya. Itu kelebihannya, Bun. Karena kalau dipancing tanya, pasti nanti dia membuka, dia akan membuka, diplot banyak. Betul. Pasti jadi masalah. Akan jadi masalah. Paling tidak tetangganya tahu lah. Benar, betul. Alangkah baiknya kalau itu yang sifatnya pribadi, kemudian dengan kesepakatan kita di ruang tertutup sendiri. Betul. Gitu. Jadi seperti ini, Pak, kayak misalnya bagaimana Bun prosesnya senam ini. Jadi di saat kita lakukan gerakan, kita mengaktifkan tremor dulu. Kita aktifkan gerakan bagaimana tubuh bisa mentremor itu bergerak dengan sendirinya. Sudah kita masukin juga mindset. Mindsetnya di saat gelombang otak benar-benar dia sudah di antara alfa dan theta. Kita kan karena kalau orang bisa disugesti itu bisa masuk itu gelombangnya di theta, di trans atau somnambulisme. Jadi padahal kalau di senam itu baru di alfa ke theta. Di saat dia sudah mulai merilis rileks, saya masukin sugesti yang luar biasa. Apa yang saat ini menjadi masalah mereka. Jadi saya tanam di kunci sana, karena jenengan harus tahu satu kuncinya. Di saat kita turunkan gelombang otak dari beta, alfa ke theta, itu ibaratnya manusia. Kita punya perumahan, satpamnya udah open, kita mau masuk nggak bebas. Dan di saat orang trans itu, Pak, itu ibaratnya ladang yang sangat subur. Bunga bangkai pun dimasukin, itu ditanam, dia nggak akan layu, dia pasti tumbuh subur. Makanya orang di saat dihipnotis atau di hipnoterapi dia udah masuk ke gelombang trans, itu kita benar-benar masuki yang positif.
Jadi tidak ada kata tidak, jangan, bukan, itu nggak berlaku. Kebalikannya bisa bilang begitu. Hipno ini atau senam kuantum ini mengobati jenis penyakitnya apapun, Bun. Kalau sementara saya perilaku, perasaan, pikiran berkaitan itu 3, dan tambahan orang misalnya kan dia terasa sama kita dulu. Ya. Jadi sementara yang kita obati, kita autoimun, alhamdulillah dia juga melepas, karena autoimun dia merasa nggak ada cuma itu imun kita yang korban. tinggi pasti bagus. Dia autoimun itu katanya merasa udah nggak perlu obat. Dulu selama hidup dia obat pusing, sekarang udah enggak. HNP kita bisa. Terus dia yang kecemasan, trauma, fobia, kecanduan itu semua kita masuk. Dan Bisa, orang yang ya. sehat pun senam semakin sehat. Ya, Karena betul, hari ini betul. orang hidup itu tidak bisa orang mulus-mulus terus. Ya. Ada suatu gelombang kan. Ya, Di saat dia kita masuk, kita riliskan, kita lepas, dia lepas benar. Kuncinya di sana. Jadi sementara ini jenengan lebih condong ke itu ya, Bun. Bukan penyakit medis itu bisa nggak? Umpamanya ada benjolan atau kalau kalangan perempuan itu biasanya kan menstruasi itu akan ada yang sedemikian rupa sampai sakitnya luar biasa berhari-hari, kemudian tapi ada yang normal-normal saja, itu juga bisa. Kalau saya Pak, saya nggak pernah nyarankan medis biar bagian medis. Saya membantu proses dia menyembuhkan dia sendiri. Jadi kalau medis kayak misalnya Bun, saya kesemutan dan saya nggak pernah ngomong itu bukan bagian saya, wilayah saya. Dia tak suruh ke medis, saya hanya membantu mindset dia lekas sembuh. Karena dia obat pun kalau dia namanya mindsetnya udah nggak itu obat, dia merasa itu susah. Jadi saya membantu pola pikir dia. Gitu. Jadi misalnya kemarin ada kasus dia kesemutan seumur hidup. Ternyata saya suruh cek dulu lab apa, istilahnya kamu cek dasar aja, gula, kolesterol, trigliserid dan lain, dia udah nyarakan, ternyata benar semua bengkak. Baru itu dia minum obat sama kita mindset pola hidup sehat kamu. Karena orang sudah merasa obat kadang tenang. Orang penyakit gula Pak, dia selama minum saya tenang lah, ada obat saya makan seenaknya, saya enggak. Saya rubah pola dia. Kue sehat itu untuk ini. Jadi kue memang pengen sehat itu harus jemput bola, tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Tetapi kebetulan ada yang benjolan-benjolan nyatanya kita bisa, juga mereka bisa. Tapi secara kita ngomong apakah bisa, itu saya sarankan ke medis, bukan bagian saya. Saya membantu pola dia seperti itu. Gitu. Begitu Bapak. Siap ya, Dit. Jadi begitu. Kalau jenengan itu tipe, kita tahu kan jenengan tipe kinestetik Pak. Saya ngomong kinestetik itu lebih cenderung ke perasaan kan. Jadi jenengan kecentok itu bikin jenengan merasa itu kok nggak nyaman, jenengan mending mundur. Mending saya meninggalkan itu. Justru tetapi jenengan nggak harusnya ada kejadian itu menjadi evaluasi. Kalau saya kan tipe visual Pak, lebih banyak logik ya yang saya biasanya gitu. Tidak semua orang suka dengan senam saya. Orang itu namanya orang nggak suka, itu kan pendapat dia. Dan orang kalau udah nggak percaya dulu di tempat kita, karena kita mindset Pak, udah keyakinan. Nek udah nggak percaya mending jangan ikut saya kan gitu. Sama kan, ke dokter pun nek udah nggak percaya nggak akan sembuh kan gitu. Jadi makanya saya milih murid-murid yang notabene itu selektif. Saya nggak, kan saya belum istilahnya saya nggak sosmed kan, saya nggak pernah main ya Pak. Jadi saya cenderung orang-orang terdekat dulu. Ini wilayah Solo nyatanya berkembang, dan saya kan juga masih ngajar kan ke Jawa Semarang, ke Purwodadi, kemana saya ngajar hipnotis kan, tetepan. Jadi jalan terus Pak, itu saya yo ngajar, yo terapi, ya senam, ya apa. Woi, keren. Pokoknya semua dilakukan gitu ya. Keren loh. Iya. Ya, karena semua didasari senang sih, harus didasari senang. Kalau senang itu pasti bisa jalan. Maaf dah, riwayat pernah sakit atau pernah enggak? Belum. Saya Iya. sakit banyak, justru saya belajar dari sana. Saya kan udah nggak ada empedu, saya udah nggak punya, saya turunan gula. Saya kenapa Pak, saya saat itu saya pernah empedu ada Bu? empedu saya udah nggak punya, ambil nggak ada ambil. penyaring, iya. Nah, terus ibu ngontrolnya gimana? Kita kan pola justru saya mindset. Saya saat itu Pak tak tunjukin itu saya operasi, jadi itu tumor saya itu gedenya 7 kilo kalau nggak salah. Itu makanya itu habis tumor diangkat, kita bukan diangkat kandungan, tumornya diangkat tuh segede ini kan, satu temen yang operasi.
dia melihat seperti itu kan orang udah nggak masuk nalar. Dan saya saat itu liverku sudah over, katanya udah intinya kalau secara hidup sudah nggak itu. Tetapi saya mindset positif Pak. Saya yakin diri sendiri. saya Tapi sudah belajar terapi itu hipno. saya udah hipno kan puluhan tahun yang lalu. Oh, terus jadi Justru saya pertama aku kena pertama tumor dulu itu saya belum hipno Pak. Itu Nah, terus 12-13 tahun. Saya mikir, tetapi saya punya keyakinan semuanya itu kan di tangan Allah. yakin. Saya berpikir positif, saya masih banyak yang perlu saya. Ya, Allah. ya. Seandainya saya boleh minta itu ditunda dulu, saya bilang. Wih, keren. Ya, benar. Ya. Dan saya selalu berpikiran positif. Jadi saya ngomong, saya yakin Allah ngasih jalan keluar ke saya. Akhirnya saya belajar sabar, namanya saya mulai belajar itu. Hipno, karena dari dulu saya itu orangnya unik. Saya belajar sesuatu yang orang notabene itu nggak bisa. Dulu Solo kan mungkin hanya saya, Pak, puluhan tahun yang lalu saya hipnotis, saya langkah ratusan orang tidur bareng itu saya. Dulu saya kan panggilannya Kanjeng Mami dulu kan. Dulu kan maksudnya itu iseng mereka tahu kan kita karena saya ceplas-ceplos, saya ngomong anak-anak begini, kita rubah dia yang biasa gaji aja itu saya, Pak. Jadi mereka dulu kalau dipanggul ya saya udah mikir, wah nanti semua tidur. Saya bikin bagaimana itu lengket tangan, bagaimana tangan jadi katalepsi kaku. Kan udah ketakutan. Kau mau nggak normal? Ya Bunda mau, tapi janji tidak ini nih. Kau udah masuk bawah sadar dia. Dia akhirnya merubah dengan caranya. Begitu Pak. Jadi ilmu hipno itu orang notabene jangan seperti seperti yang jauh. Jangan seperti di TV seolah-olah mengumbar aib, saya enggak. Makanya orang itu salah Pak. Jadi kita nggak pernah tanya. Saya hipnoterapi dia cerita. Dia cerita, kita assessment apa masalahnya dia di saat dihipno baru saya itu Pak namanya Pak. Saya tanya istilahnya apa yang perlu saya, jadi kalau orang hipnotis itu seperti ini. Saya karena kita hipnoterapinya beda hipnotis itu kan berusaha jenengan istilahnya mengorek apa yang ada dalam diri. Kalau saya nggak mau, saya bisa itu ilmu dasar kita. Itu kalau kita di sekolah kita itu dasar basic kita. Kita ada 4 level yang seperti uya-kuya dan yang di TV itu pertunjukan itu di level kita level 1. Jadi namanya street and stage untuk panggung aja. Dan yang kedua hipnoterapi, yang ketiga master, yang keempat trainer. Kebetulan kita trainer ya. Wah. Bentar, mau tingkatnya besar profesor ya. Enggak, gini Bun. Jadi intinya seorang ahli hipno itu juga tergantung pribadinya ya. Betul. Bagaimana saya mau menggunakan ini. Iya. Seperti pisau Pak. Hipnotis tuh ilmu kayak pisau. Seandainya pisau ini yang gunakan mama, dia untuk masak dan yang menggunakan itu orang yang nggak benar untuk nusuk, untuk bunuh kan gitu. Makanya tergantung siapa untuk dipakai yang nggak benar gitu aja. Oke. Bunda, terkait dengan hipno saya paham, akhirnya terbuka juga karena nggak begitu tahu. Moga-moga nanti semua yang lihat ini pun akan jadi tidak ketakutan dengan hipno. Kemudian manfaat senam yang pakai hipnoterapi itu lebih efektif karena di samping itu mindsetnya akan selalu dibangun, dirubah, selalu dikunci. Ya Bu ya. Jadi akhirnya yang punya kesulitan dengan penurunan badan ataupun kesulitan dengan fobia, trauma bisa teratasi. Insyaallah. Dan saya yakin kalau nanti semakin banyak orang tahu maksud senam ini, saya yakin akan banyak karena orang itu kedepannya semakin susah Ibu. Iya, dan juga begini Pak, satu saya tekankan, hipnotis di masyarakat itu masih tanda petik. Karena banyak tulisan awas bahaya hipnotis. Yang kedua, hipnotis itu mereka berpikir bahwa itu mengambil bahwa itu ada magicnya karena mengambil kesadaran, dia nggak ngerti bahwa kita murni ilmiah hanya nurunkan gelombang itu aja. Kita secara teori dan secara faktanya memang bukan begitu. Iya, karena
yang menemukan hipno itu logika itu di barat itu sudah pakai, kita ketinggalan 350 tahun lebih. Mereka sudah pakai hipno itu semuanya. Biasanya hipnotis, jadi jangan takut kalau saya minta bahwa itu murni menurunkan gelombang otak aja, dan intinya menonaktifkan filter mental. Jadi gini Pak, kita berdua sekarang gini, kenapa kok di hipno di saat sugesti itu jangan ada kata jangan, tidak, bukan. Kita berdua jalan di suatu tempat, ada tulisan jangan tengok kanan. Apa yang terlintas di bawah sadar kita? Penasaran, pengen tengok kanan. Makanya orang hipnoterapi untuk banyak Pak, hipnolove, ada hipnoparenting, untuk istilahnya hipno apa? Hipnoforensik, untuk apa? Jadi istilahnya nanyakan orang kayak di kepolisian, menanya tidak usah pakai istilahnya apa, kita menurunkan gelombang otak aja. Bagaimana hipnobirthing melahirkan tanpa rasa sakit, karena dia di mindset jauh-jauh lebih awal. Hipnoselling, penjualan tanpa penolakan, ini kita pakai senam, hipno kesehatan misalnya gitu aja. Jadi intinya bahwa benar hipno itu hanya menurunkan gelombang otak, dan itu bisa dipelajari dan pasti bisa. Pasti Karena bisa. Tidak ada magic. Tidak ada selama mau dan percaya. Harus mau percaya bisa. Karena Pasti berkaitan sama keyakinan. Karena itu juga termasuk ilmu pembelajaran. Iya. Ya. Psikologi praktis gitu aja. Jadi kita bisa menidurkan orang dalam waktu hanya berapa menit sama. Begitu. Keren, Merubah keren. mindsetnya. Oke. Oke. Bunda, ini Bunda ada teman-teman kan? Yang Teman-teman yang peserta biasa saya, ikut senam. Boleh saya tanya-tanya? Boleh, monggo. Oke. Mbak Ita. Mbak Ita. Duduk pergi Mbak Ita. Mbak Ita. Ini salah satu Pasien atau peserta pasien saya. peserta ya, Bun. Iya. Dari dulu utama keluhan. Kalau pertama dia itu tipe kalau orang yang gampang marah Pak, emosional nggak pernah stabil, dan dia istilahnya kelebihan berat badan yang notabene awalnya itu 130 kilo. 130. Iya. Itu gimana Bun? Jenengan merasa sakit-sakit terkait dengan lutut dan sebagainya, jalan normal atau gimana? Susah gerak. Susah gerak. Ngilu-ngilu nggak? Iya, kaki lutut nggak bisa ditekuk. Terus sekarang turun sampai 35 kilo dalam waktu 1 tahun ya ada. Nggak ada. nggak ada setengah tahun ya. Bulan. Luar biasa. Lho Bun, ini terus lungsurannya kelambi yoga doang. Dikecilkan gimana? Enggak, ini canda. Ya. Tapi tentu saja sangat bahagia sekali Bun. Iya. Karena sudah bisa mencapai itu hal yang orang kadang-kadang kalau tidak tahu persis, kemudian cara dan mungkin dibantu dengan mindsetnya, pola makannya, terus jenengan juga mengikuti, itu suatu sing luar biasa, karena dari 100 lebih bisa turun 35. Iya, dalam waktu bulan kita. Iya. Wah, Karena perbedaan turunnya kan bermacam-macam. ya. Kadang orang gemuk tidak seperti Mbak Ita juga, ada yang 6 bulan turunnya hanya 20 kilo. Karena tergantung dia memakai mindset kita, apa dia sekaligus melawan, kan kita nggak menghilangkan. Jadi ada orang yang berpikir hipnotis itu, hipnoterapi itu menghilangkan, tidak. Kita hanya kasih rambu-rambu mengurangkan, kita logik, kita manusiawi. Kadang masih nafsu makan, masih. Tetapi kenyataannya kadang-kadang juga gini loh, enggak. Rasa sungkan. Saya enggak pernah minum es. Ketika saya bertamu dan tamu yang saya datangi itu enggak begitu kenal, disuguhi es ya gelem coba ya. Demikian juga mungkin jenengan karena di jagong atau di orang yang lebih jenengan sungkan, akhirnya ya gelem nggak tarai apa-apa radoyan sedang seperti itu. Tapi dengan mindset itu akhirnya kan setelah kembali ke rumah itu nganggar sekali itu akan berpengaruh. Apa kamu cerita aja kemarin?
kan itu di mindset nggak boleh Ya. makan mie sama Mie sama sama roti. Ya. Nah, kemarin saya makan mie. Rasanya sakit banget menurut tak suruh ngobatin dari jauh. mencret kadang gitu Ya, reaksinya mules. Ah, Enggak kanan panas gitu. karena dia melanggar malam-malam saya harus seorang perokok, kemudian di hipno bisa rokok itu. suka merokok itu tergantung Pak. Jadi gini, Ya, ya. kalau orang pengen nggak merokok karena dari dalam Ah, hati, ya. kemungkinan bisa permanen. Ya. Tetapi ada yang pengen nggak merokok karena nggak ada duit. Ya. Pas ada duit kan pengen lagi kan. Iya. Ada juga karena istri aku nggak suka Pak, kamu merokok itu juga Wes, nggak tak bisa pedot permanen. mending, Tak pedot. pedot pas neng bojone neng jobo ketemu. Jadi begitu. Tapi kalau kemauan diri kebanyakan yang rata-rata itu permanen itu orang kesehatan Pak. Ya. Misalnya begini. Kalau sudah Orang dia- divonis, Hmm. jadi dia ingin membantu karena susah kan. Orang kadang cerita orang yang perokok di tempat saya, Bun, saya ini kalau nggak ngerokok itu jadi blank. Bun, saya nggak merokok itu jadi bodoh, nggak ngerti apa-apa kan. Biasa untuk mikir imajinasi mereka. Itu tapi saya dengan kesehatan Bun bantu menghilangkan rasa. Bisa. Jadi rokok nanti setiap dia bau rokok dia merasakan mual. Ah, itu gitu. kan jadi lama-lama jadi kebiasaan Ah, habit. ya, ya, ya. Gitu. Jenengan pun demikian ya. Iya. Iya. Ya, Dia nggak jajak roti, mie itu wis makan iso jadi sedemikian hebatnya Iya, karena sudah tertanam Mindsetnya mungkin terkunci. terkunci sehingga wih luar Berhenti biasa. sendiri. Iya. Sekarang udah enggak. Ya. Dan itu suatu hal yang nikmat. Terus tujuan jenengan akhirnya nanti mau sampai berat badan berapa? 70. 70. Ya. Soalnya kemarin kan udah terlalu gede jadi nak kecilan nanti juga. Iya. Ya. Kalau udah sebenarnya ini udah 35 kilo itu suatu hal yang luar biasa. Luar biasa, Bun. Tapi iya dia target 70 kilo pun tidak semudah yang orang bilang karena Iya. kita masuknya mindset itu ideal sehat dan bahagia. Belum tentu kurusmu nanti kamu jadi sehat. Iya. Kalau memang proporsional nanti kamu turunnya mentok 40 ya dinikmati aja pelan-pelan. Ya. Begitu karena Jangan dipaksakan iya, intinya. jangan dipaksakan. Karena sehat kita belum tentu dengan kita kecil loh Pak. Kan iya. nggak jaminan Iya, kan orang iya, kecil iya. itu sehat. Wah. Setidaknya dia sudah mengatur pola yang sedemikian rupa dari dia 130 sekarang tinggal udah hilang 35 kilo kan suatu hal yang luar biasa. woi, luar biasa sekali. Istri saya aja nurun ke setengah kilo, setengah mati ya. Tapi ya mungkin Bun tadi ikut dengan jenengan nanti moga-moga. Insya Allah. Moga-moga. Ya, jelas bisa. sehat. Tapi dia nggak pengen turun, pengennya sehat. Nah gitu kan beda. Jadi kalau orang di bawah sadar mindsetnya itu saya mindset dia kurus. Tetapi kalau bawah sadar dia menginginkan saya nggak untuk kurus, untuk sehat dia dapatnya sehat aja. Pak. Iya. Begitu. Iya. Jadi kembali feedbacknya kan begitu. Tergantung niat. Siap. Terima kasih Mbak. Jenengan sudah jadi testimoni ini yang luar biasa buat saya, luar biasa karena saya juga sering lihat mendengar nggak laki-laki nggak perempuan kalau sudah beratnya kegedean itu ya pengennya diet, pengennya apa ada karena ya akhirnya susah. Iya. Saya basicnya senang olahraga ketika orang sudah over itu melayu ya kosoy Iya betul. di sini sakit-sakitan. Iya benar. Pusing, sering pusing. Ya. Ada pasien yang kemarin nggak bisa jalan ini kan datang nanti temennya Mbak Ita itu Bu Esti itu dulu jalan aja nggak bisa dia. Ah. Sekarang nanti jenengan coba tanya bagaimana dia. Oke. Nggih. Gantian. Iya. Terima kasih nggih. Esti ya Mbak Ita. Nah. Kalau Bu Esti dulu awalnya gimana, Bu? Dulu awalnya waktu saya belum ikut senam Bunda, Nah, itu saya jalan dari sini ke situ aja saya nggak kuat. enggak kuat. Menggek-menggek. Oh ya, Gitu. ya. Terus saya diajak sama Ita, itu keponakan Nah, saya. oh ya. Itu ngajak saya, ayo Mbak, ikut senam. Nah, Neng di tempatnya Bunda, pokoknya aku beres gitu toh. Ya. Terus saya ikut senam. Terus itu ya 1 minggu ya, 95. Terus saya ikut senam tuh 1 minggu kok turunnya cepet banget gitu loh saya. Terus lagi kok cepet turunnya ya apa malah apa gitu. Ya. Terus saya lagi tak toh kok 95 terus saya turun lagi kok tinggal itu 8
85 itu ya Bun, 85 terus saya senam lagi sampai 2 minggu, saya turun lagi 80 sampai sekarang ndak naik ndak turun 80 terus. Ya, karena jenengan juga tinggi ya Bu. Ya. Iya, proporsional. Proporsional sudah. Terus jalan itu sekarang ndak menggeh-menggeh, jadi sampai jauh ke pasar aja saya jalan itu kuat. Naik Nyaman. tangga itu ya kuat, enak, nyaman. enak. Dulu Enggak nggak gitu. pernah bisa. Dulu nggak bisa saya. Menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh. Iya. Sekarang Kalau dulu di dokter apa katanya? Menggeh-menggehnya karena apa? ya Terlalu ini berat. kaki, terlalu kakinya nggak berat, kuat, ya. keberatan gitu loh. Ya. Itu bobotnya 95 keberatan Bu. Jadi over. sini nggak kuat Ya, ya, gitu. bener. Terus saya nurun ke kok nggak isa-isa gitu loh. Terus saya ngilangin itu, Bunda bilang ngilangin mie, roti, pokoknya Ya, jangan, pokoknya tapi- yang bisa sayur pagi kalau makan Tapi nasi termasuk dianya nggak begitu anu loh ya. Enggak kita. Hanya mie sama roti loh ya. Iya. Enak loh. Nasi bebas ya. Enggak bebas. Enggak, cuma ya. proporsional dia. Proporsional ya. Jadi otomatis karena ikut nanti program saya itu nasi nggak doyan, Pak. Karena kita mindset kita kunci bukan nggak doyan tapi dia mengurangi Tetap. sendiri. mengurangi Iya, ya, iya, saya iya. nasi mengurangi. Nasi itu Bunda bilang nanti kalau makan nasi jam 8 Bun, nanti setengah sendok aja dikit gitu. Saya coba bisa, terus saya kok badan saya kok enak gitu toh, terus saya lanjutin terus. Nanti kalau siang sayur aja ya tak turuti sayur buah Ya. tuh, terus nanti sore ya setengah sendok lagi gitu nasi Wih. dan saya gitu terus. Jadi bobotnya itu ndak naik ndak turun, Ya. tinggal 80 terus Ya, saya. ya. Oh, keren, keren. Sekarang udah enak. Enak Jadi ya. saya Jadi sekarang senam itu kayak wajib ya. Iya. Ya, ketika tidak senam pun merasa waduh ada yang saya hilang. kalau nggak berangkat gitu ketok epi Ada gitu. yang hilang ya. Makanya saya tuh berangkat terus semangat gitu loh waktu Ya harus. Ya. seminggu 1 kali gitu saya Hanya semangat sekali terus, iya. kan. Seminggu sekali ya. Iya, hari itu- Selasa tok gitu. Lah ya. Enak no. Iya. Kan Enak, tidak enteng. enggak continue gitu. Iya, dan Harus enggak terus menggah-menggah menerus. gitu, Di saya rumah terus pun seneng. enggak ada PR untuk melakukan gerakan-gerakan pun. Enggak. Di rumah enggak ada. Enggak ada. Saya Nggak ada. mindset karena itu udah saya kunci, saya mindset itu mereka pakai. Ya. Contohnya kayak Bunda makan banyak, mau udah jadi habit lama-lama kebiasaan kan. Iya, terus saya mie itu enggak Udah suka. nggak suka. Terus Suka. roti memang saya sejak dulu roti itu Nggak enggak pakai begitu. seneng gitu loh. Dulu teh itu sering. Teh Teh manis itu sering, terus sekarang enggak pernah. sekali. Jadi cuma kadang kalau mau bertamu gitu dikasih ya ya. tak minum rakyat Ya, seperti tadi ya, Bu. Ya, itu, saya betul. ngomong ya. Tapi Dan enggak, itu enggak manis. dilanggar karena suatu hal setelah di rumah akan Iya, pakai akan iya, akan pakai ketutup helm. lagi ya. Tapi sudah sama sekali dulu kan dia ginastel mungkin. Oh. Ya, Sekarang dulu sama kalau sekali enggak enggak. panas, teh panas manis tuh enggak langsung itu hilang Mas, langsung hilang saya. Itu Langsung nyatanya enggak pernah. bertahan sampai sekarang. Iya. Tidak teh sama sekali. Keren, Enggak pernah. keren. Terima kasih Mbak Esti sudah menceritakan awal sampai akhir. Ya. Moga-moga selalu sehat terus. Amin. Ikuti Bunda biar tetap sehat. Amin. Ya. Amin. Bun, yang ini kenal karena ini termasuk adik saya. Iya. Nggak usah diceritakan pun awal saya ngerti karena ketika dia gemuk mlakune wis rekoso. Begitu ya, Pak. Ya, jadi Jenengan sudah tahu. sudah tahu Before dan perubahannya, afternya, ya? perubahannya. Tapi karena langkah baiknya kalau saya tanya-tanya enggak. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi apa kesannya dia sebentar Terus bertanya. gini Dik, saya panggil adik ini Oh, adik begitu, saya. adik. Awalnya Mulai janjano piye to? Kok bisa ikut? Sakite terus tertarik karo senam. Yo awalnya kok sering sakit sampai aku resign dari pekerjaan karena nggak nyaman dalam bekerja, soalnya kakinya sering sakit. Setiap mau berdiri mau jalan susah. Akhirnya aku resign, nggak kerja lagi. Terus kok dengar-dengar ada senam kuantum, aku ikut. Alhamdulillah dalam jarak 2 bulan aku bisa turun 19 kilo. Alhamdulillah.
2 bulan Iya. 19 kilo. Berarti 1 Luar bulan biasa. turun 10 kilo tanpa obat. Aku punya komitmen, saya ke rumah bunda harus turun minimal 1 kilo, tidak boleh tidak turun. Pas setiap mau senam harus ada penurunan. Tapi Data-dataku masih dari awal aku datang 79 sampai aku 63. tapi kan kamu ya konsisten dengan segala Iya, yang betul, dianu. konsisten, harus konsisten. Memang dengan di hipno kalau coba-coba ya nggak bisa, harus konsisten. Jangan ada, jadi intinya Alah dimasukkan enggak apa-apa. nggak tahu Nggak bunda bisa. gitu, tapi kan Oh. tubuh bereaksi berbeda. Oh iya. Gitu. Intinya ya tetap harus mengikuti ya. Iya, karena kalau kamu saya udah ngomong apapun kayak kecanduan, kalau memang berusaha nggak pengen sembuh kan juga nggak bisa, Pak. Iya. Obat mau dimasukin Ya, berapa ya, kalau ya, nggak ya. bisa. Itu Jadi anu saling ya jemput bola, dari hati nurani ya. Iya. Tapi adik ini saya lihat benar, kemudian terkait dengan cara jalan, kemudian kelincahannya sehari-hari itu saya bisa melihat benar perubahannya. Iya. Perubahannya signifikan. Cuma kalau masalah bobot itu saya malah nggak tahu kalau ini sudah turun nih, sudah turun sebegitu banyaknya ya dalam tempo sesingkat-singkatnya bisa ini. Dan moga-moga saja nanti yang nonton ini bisa mengikuti dan alangkah baiknya orang sehat itu harus ditularkan. Betul. Saya Ditular-tularkan. saya sehat tanpa obat, bagaimana merubah mindset itu. Kalau nggak dirubah mindset, dia berkeyakinan wah ngurip pisan kok dia. Beda, nanti saya rubah bagaimana. Ya. Karena kita benar hidup sekali, tapi kan jangkanya sampai kapan kan nggak tahu. Iya. Nah begitu, benar, saya punya sehat tanpa obat, kita kembali Iya. gitu. Contohnya bunda, iya karena dulu juga tumor, kemudian pedunia sudah diambil. Nah, saya juga Sehat. Nah, saya kan waktu Benjolan. Ke rumah bunda kan masih ada benjolan. Alhamdulillah udah hilang. Saya bilang di saat tubuh healing itu lebih ngerti. Kalau kita kan tidak dipaksakan, tubuh yang bisa healing kamu. Oh mana yang perlu saya sembuhkan? Kenapa orang bergerak di situ, ini bergerak beda? Karena tubuh yang lebih tahu. Makanya saya bilang aktifkan cara parasimpatis biar tubuh yang mengerti. Ya. Nyatanya benjolan pun Hilang hilang loh, Mas. secara Ya, logik ya, kan ya, tepat, ya. tapi benar-benar hilang. Banyak kejadian. Setiap datang kan aku bilang bunda benjolan, oh ya langsung. Langsung saya mindset di saat dia gelombangnya Ya. sudah tepat, saya masukin sesuatu yang luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Oh iya, Upaya. saya percaya Tetapi itu. ikhtiarnya harus ada. Loh, harus. Ikhtiar itu harus, Bun. Sing penting Yang pola kita makan. pasrah ya jangan. Iya. Itu berarti kan harapan kita sudah putus. Betul. Ikhtiar itu tetap harus. Iya. Saya berharap nanti kalau orang yang melihat konten kita dan orang bisa berpikir oh ternyata sehat itu tidak mahal kan. Enggak Kalau mahal. kita- Mahal itu ketika Kalau sakit. masuk rumah sakit. Di saat kita menjaga itu lebih penting. Ya. Makanya dengan mereka ada yang cerita sudah nggak senam otomatis melar Pak. Itu banyak yang terjadi. Dia merasa wah aku udah enggak lah. Oke. Malah sing Tetapi- disalahke hipnone ya, Bu. Iya, mereka nggak tahu mandi. hipno nggak mandi. Bagaimana kita hipno mandi kamu melanggar terus. Jadi orang berbeda. Makanya kita udah niat kita kunci. Jadi setiap kali ketemu saya kan saya kunci. Ya. Mereka los bener-bener los kembali lagi ke mereka. Begitu. Iya, karena mindsetnya sudah Sudah berubah, lain, ada tujuan. sudah lain. Nyatanya Bunda bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Mbak Ita 35 kilo bertahan, dia nggak bisa gemuk seperti apa nggak bisa, kan udah jadi habit Pak, udah jadi Ya. kebiasaan mereka makan dikit nggak bisa. Saya nggak makan nasi mungkin 2 tahun lebih. Makannya apa ya seadanya kayak tadi singkong apa, saya nasi saya nggak sentuh. Tetapi apa doyan saya kan mau doyan nasi, tetapi saya nggak mau. Di pikiran bawah sadar itu racucuk bagi saya. Maksud saya aku dengan seberapa nanti saya udah nggak ada empedu, nggak ada penyaringnya. Ya. Saya ada keluarga gula, otomatis kolesterol tinggi. Untuk apa saya rugikan? Saya masih pengen saya sehat. Sehat. Seperti Betul. itu aja. Gitu. Makasih, Ya, Dek. Danur Nggih. ya. Oke. Mbak Danur atau Bu Danur. Pripun?
ini termasuk generasi anu ya, Baru generasi kemarin, baru, ya. hanya baru-baru kemarin. Tetapi bisa merasakan apa yang sekarang yang dia datang sampai hari ini ikut saya, dia bisa bercerita nanti. Jadi kita kan nggak ketemu untuk kondisi seperti ini Ya. Nanti jenengan bisa tanya langsung apa Ya. sih manfaatnya dia ikut saya, ikut senam ini gitu. Oke, Bu Danur, terkait dengan senam kuantum ya, hipnoterapi itu manfaatnya yang jenengan rasakan sampai saat ini, walaupun jenengan baru beberapa kali 13 kali pertemuan ya, 13 ya. 13 itu berarti sekitar 3 bulan, belum sampai ya, Belum sampai belum 2 sampai. bulan lebih ya. Napa sing dirasakan? Pertama bagaimana? Saya tuh kan tahun 2018 Ah, itu kan pernah periksa, ah, terus nyeri perut Ah. bagian kanan ini, ah, terus sampai kemarin itu ada info, ah. terus ketemu sama Bunda, ikut, dan akhirnya sampai sekarang nyeri itu sudah tidak pernah saya rasakan, pusing juga Hilang? alhamdulillah hilang. Oh, dulu juga pusing juga. sering Pusing. Bonusnya berat badannya Bon, turun bon, juga. bonusnya apa, Bun? Kalau pakai kaos XL sekarang M. Bayangkan. XL sekarang. L apa M? M. M? Iya, luar biasa kan? XL ke M? M, Iya. iya. Turun berapa kilo? Dia 3 apa 4 kamu? 4 ini. Oh, iya. Keren ya. 2 bulan ya nggak asik. Jadi itu, jadi bonusnya bisa kurus sendiri. Sementara keluarnya dulu pusing sama di Nyeri perut di ya, perut, perut. nyeri. Jadi perut. Iya. Itu yang sering kali dengan senam yang Melepas beban yang hipno ada. itu kemudian bisa berkurang, akhirnya hilang, dan muka-muka aja sampai hilang selamanya ya Bunda. Amin, 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 insya Allah. Pusingnya juga demikian, bisa fresh, Betul, karena orang sehat itu akan membawa kebahagiaan, Bun, betul. Otomatis, Pak. secara Di otomatis. saat kita bahagia, jadi gini mindset. Di saat orang bahagia itu tubuh pasti mengikuti. Ya, Kayak jenengan, contohnya orang jatuh cinta aja. ya, Di saat orang jatuh cinta itu kan hormonnya, istilahnya hormon Hormon. endorfin lebih banyak. Ya. Dia dimarahi pun juga nggak akan diambil pusing karena dia bahagia di dalam. Ya nggak? ya, Tetapi bisa kalau, jadi. ya kalau orang yang stres itu kan hormon kortisol itu Ah. lebih banyak. Kita nggak membicarakan dia merasa dibicarakan. Oh, Padahal sensitif kita, ya. padahal kita membuat mereka tuh bahagia dulu. Dengan bahagia otomatis tubuh menggiling mengikuti. Dan ketika saya melihat podo-podo antriar neng dokter, ndak ada senyum ya, Bun. Ya. Karena semua pasti. Hah? Ini Tidak ada. dulu dia senyum nggak seperti ini saya lihat. Kan saya apal satu persatu pasien saya. Oh, ya. Dia ibaratnya nggak senam saja merasa dia saat itu kan pernah ada libur. Ah. Dia sampai ngejar saya telepon siapa diajak senam. Kan dia udah merasakan, Pak. Ah. Jadi dia Oh, merasakan nggak sedemikian senam. ya. Iya, iya. Nggak senam rasanya gelo gitu ya. Iya. Iya. Iya, dia sampai hubungi saya nggak senam bagaimana. Kan Iya, dia butuh, tapi carane kalau ke supaya tempat saya bisa. nggak bisa. Jadi dia bingung, satu sisi dia kerja nggak mungkin ada waktu selain dari Sabtu sore. Oh, Sabtu Sabtu. sore itu kelompok dia libur. Dia udah kebingungan, Bun kapan sampai ngatur seperti itu. Karena kalau sudah merasakan kan kita nggak bisa zaman sekarang, Pak. Kamu bilang kamu bagus. Orang tuh sekarang dunianya dunia maya, sosmed. Wah, ya. Kalau ngomong bagus dia dasar nggak bisa dong. Kalau Ya. ini kan mereka yang merasakan sendiri. Ya, Jadi ya. mereka yang cari saya, Pak, kan begitu. Iya. Ya, Jadi saya ya. nggak pernah memaksakan, karena udah berkaitan dengan keyakinan kalau hipnoterapi. Iya, betul, Bun. Kalau udah nggak dia percaya, ngapain aku ngerjakan dulu? Jangan ikut kalau setengah-setengah. Nah, betul. Itu hasilnya juga setengah-setengah, bahkan zero itu. Ya. Nanti menyalahkan ilmunya hipno. Ya, Padahal kita iya. kan nggak pernah padahal kita kan nggak pernah menghilangkan, Pak. Beda loh. Kalau orang itu tak hilangkan, kamu tak hilangkan dari mindsetnya nasi. Dia hilang. Itu dia ngomong, kita kan nggak mengurangi karena manusia itu butuh, Pak. Kita ngomong hari ini teh menurut Bapak nggak bagus, menurut saya bagus kok. Karena saya lebih fresh, karena gula darah saya rendah. Berarti teh perlu. Ya. Ada yang dia gulanya tinggi nggak perlu. Jadi saya ngomong mengurangi aja yang untuk gemuk. Tapi kalau orang tuh pengen gemuk, saya atur juga yang pengen gemuk kan banyak. Ada salah satu pasien saya
pengen gemukkan pinggang itu, kalau nggak salah dia celana, tapi dia baru ikut saya 3 kali, kelebihan harusnya Wah. banyak. Itu aja sampai orang bilang bagaimana iso terjadi. Kenapa dia bilang dari celana, Pak? Ya. Dari celana dia harusnya itu ada longgar berapa, dia ukur longgar berapa. Tapi itu masuk akal. Kita ngomong sekarang bukan berbicara masuk akal nggak masuk akal. Karena kita menggiling kalian masing-masing. Saya nggak pernah menyuruh kamu menggerakkan tubuh, kan enggak. Ya. Tubuh yang mengerti, yaitu Pak. Contohnya kayak Dan hasilnya tiap Kelihatan. beda-beda, beda-beda. butuh waktunya juga beda-beda, Betul. tergantung Diri niatnya. sendiri. Iya, betul. Yakin itu ya. Iya. Ya. Karena ini banyak pasien yang rata-rata justru itu autoimun di tempat, dan dia merasa tiap bulan haid. Sekarang udah enggak, dia cerita. Ya. Hilang. Padahal saya ngomong Haid sakit atau apa? haidnya di saat mau haid itu dia sakit, merasakan perut apa. Itu ada pasien yang bilang enggak, saya bilang di medis dulu. Mungkin biasanya nek orang haid itu harusnya kan tidak sakit. Kalau kamu ada sakit coba cek medis dong, mungkin ada, kita nggak ngerti toh Ada biom sesuatu. apa sesuatu. Ya. Oh. Dia cerita atau nggak berani cek. Oke lah, kalau nggak berani cek ya wis ikut aja senam. Kalau nanti belum ada perubahan kamu harus ke medis. Karena kalau itu bukan bagian saya nggak pernah bilang bisa, Pak. Ya, iya. Ikutin aja. Yang jelas saya perilaku, perasaan, pikiran. Urusan medis sampean ya jangan ke tempat saya, ke dokter dulu dong. Nanti kok merasakan sakit tak hilang, kan kita kan rasa, Pak. Ah. Bagaimana ban itu mengobati rasa sakit kamu itu berkurang. Ya. Jadi kan pakai pikiran begitu. Keren. Keren dalam artian gini, Bun. Saya senang sekali karena tujuan itu suatu hal sing mulia juga. Dan ketika itu didengungkan, ditularkan, itu akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan masyarakat juga akan sangat berterima kasih karena tahu. Hal yang tidak tahu akhirnya tahu, dan mereka akan tertarik Insya Allah, iya. karena tanpa obat. Iya, kalau Sebetulnya itu hanya diri kamu sendiri yang mengobati, aku yang bimbing. iya, kan Ya, saya betul. yang leading kan. Ya. Jadi kowe tapi kamu ada tujuan dulu, goal. Kalau kowe nggak ada tujuan hanya karena temen apa tuh nggak bisa, Pak. Karena kowe udah nggak percaya dulu, hanya iseng. Ya. Itu ya hasilmu iseng. Tapi kalau kowe memang niat, saya bantu, ibaratnya saya itu mediasi antara sadar sama bawah sadar. Bagaimana bawah sadar itu nantinya udah connect, itu nggak akan bisa orang. Contohnya gini, bawah sadar kehidupan sehari gini, Pak. Di saat kita mau tidur, lir-lir itu kan gelombangnya di alfa. Orang mau tidur lir-lir zaman dulu, kita diceritain jenang nggak akan lupa karena pas tepat masukkan gelombangnya. Oh, gitu. Kita ceritain kancil nyolong timur, dan kita kan nggak mungkin cerita itu dibuktikan kan. Iya, iya. Tetapi sampai tua juga kita nggak akan lupa. Oh, saya mau tidur itu gelombangnya dimasukkan tepat. Makanya jadi di saat orang mau tidur lir-lir itu memasukkan sugesti paling tepat. Sebetulnya kalau buat pembelajaran juga bisa ya, Bun. Bagus kan, kalau itu ada 2, Pak. Kalau anak itu misalnya kita mau ngasihkan mindset anak atau keluarga, tapi itu untuk keluarga karena itu kan mau tidur kan, berarti untuk family. Itu mau tidur sama bangun tidur. Bangun tidur itu gelombang asal. Di saat bangun tidur itu orang belum sadar penuh, masih ledon, gorang kayang, itu dia dimasukkan langsung masuk dan tidak bisa diedit. Dan itu pernah saya terjadi, Cak, sama saya, Bun. Dulu ibu saya kalau nyengeni apa ngandani itu di saat saya mau tidur. Nah, ya itu masuk, itu dan selalu teringat. Dan itu orang mandek-mandek kan aku dulu. Ya kan, nah itu malah masuk, Pak. Di saat lil itu malah masuk. Di saat jenengan seneng nggak masuk. Kan masih happy, dia nggak akan masuk. Mungkin malah berontak juga bisa, Bun. Karena nggak terima. Karena posisi saya sudah mau rileks tidur. Iya, kok masa dikandani pun tidak dengan keras-keras kuwi mosok urip margur kaya ngene terus ngene-ngene tapi gitu. kan ngresep, Pak, masuk kan. Ya. Itu buat saya sungguh sangat berarti karena ketika marah tidak harus dengan frontal, iya. frontal, apalagi dengan gerakan tangan. Oh, benar Padahal juga, itu Bun. ilmu. Itu Dengan ilmu, benar, Pak. Bun. Bisa. Bangun tidur, mau tidur, Ah. itu biasanya tuh jadi posisi orang mau tidur, liar-liar sama bangun tidur, gelombang otak kita ditrans. Itu siap disugesti apapun. Ya.
Jadi Nggak apa-apa. tak ulang itu, jadi kalau orang mau pengen sugesti ke anak ataupun ke keluarga kita yang masuk itu gelombangnya tepat itu di saat mau tidur sama bangun tidur. Ya. Karena di saat orang mau tidur liar-liar sama bangun tidur masih malas-malasan tuh gelombang otak berada di trans atau somnambulisme. Jadi ditanami apapun itu masuk, Pak. Jadi makanya kita zaman dulu mbah kita, ibu kita cerita didongengi sama tidur itu orang terngiang-ngiang. Ya. Kan nggak mungkin orang diceritain kancil mau klarifikasi kancil ada nggak. Nyatanya kan kita percaya kancil itu bener ada nggak? Ah, Itu nyatanya. sebetulnya ada, cuma anunya nggak seperti Iya. itulah. Tapi kan nggak mungkin diklarifikasi Iya, kan. iya, Ya iya. itu makanya tepat di saat anak mau tidur bisikan sesuatu yang positif. Wih, keren. Dan itu juga itu saran itu biar secara anatomi kalau kita tuh berbicara untuk positif itu masuk ke dari telinga kanan otomatis langsung direspon sama korteks sama otak kita langsung dilakukan seperti itu. Ngoten, Mbak. Termasuk muda sendiri ya, generasi ikut senamnya kan termasuk Ya, muda, ini tapi wis bisa merasakan. Baby ya masih bisa merasakan. Bisa merasakan gitu. Nyaman, bahagia. Ya, yang sakit nyeri sudah hilang. Nyari udah Pusing hilang. yang dilakukan bertahunan udah hilang dengan cerita tanpa Wih, obat, Pak. Ya. Ya, Keren, tanpa keren, obat. keren. Dan muka dia otomatis dengan kita sehat bahagia, muka langsung kelihatan. Ya. Bersinar. Ya. Karena dia udah nggak ada keluhan. Setiap hari dia muka kusem, saya datang lihat itu kusem. Tapi sekarang dia melepas, merilis. Sekarang bahagia. Wih, keren. Senam adalah sesuatu. Ya. Ya, loh. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita dambakan sing zaman dulu ndak bisa kita capai, ketika itu sampai suatu kebanggaan luar biasa. Berapa tahun Dan dia melalui. dan itu nilai tersendiri di batin kita secara otomatis, Bun. Ada value-nya aja nanti pikiran dia, oh ada sesuatunya yang benar-benar selama ini aku tuh kesulitan ini mau kemana. Wong dokter bilang tidak ada apa-apa, Ya. tapi kok nyatanya nyeri, tapi kok nyatanya pusing. Tapi hanya dia ikut senam baru berapa kali, kenapa hilang semuanya? Oke, ya, keren. Gitu, Bunda. Ya. Mungkin kita berceritanya suatu saat bisa bersambung. Insya Allah. Moga aja kedepannya makin banyak. Saya pengen Insya Allah. masyarakat sehat semua. Betul. Senang. Ketika melihat orang-orang dengan wajah bahagia, saya juga senang. Paham. Itu kalau kita satu itu hipnoterapi itu kita satu pengen niat membantu sama Ya, dan melihat hasil orang tuh yang ikut kita itu bahagia, kita kan Ya. ada kepuasan kepuasan tersendiri. tersendiri, Bun. Nanti kita berharap ya Pak, siapa Ya. tahu Sukoharjo massal senam seperti itu, bayangkan orang jadi bahagia Siapa tahu semua. nanti kan suatu saat bisa anu. Iya. Oke, Bunda. Iya. Terima kasih sekali atas keterangannya. Akhirnya saya terbuka dan tidak takut dengan namanya Hipnotis dan hipnotis itu tergantung kue arep mbok gunake nganggo apa. seperti Dan apapun itu kalau buat kesehatan, buat kebaikan, yakin hasilnya Luar tetap biasa. luar biasa. Terima kasih, sampai ketemu suatu saat nanti. Kita Saya ngobrol lagi. ketemu lagi, ngomong-ngomong lagi, biar masyarakat lebih tahu tentang Siap. Saya senam kuantum. Saya juga terima kasih Ya. sudah diundang Ya, dan juga sudah nanti siapa tahu dengan konten ini masyarakat lebih sadar sehat Ya, itu tidak harus mahal, Ya. begitu Pak. ya. Nih, makasih. Oke, makasih. Tetap Ajo Rajer.